saya ucapkan Shalom dan Merry Christmas semuanya. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara, let's stand up together. Kita akan memulai ibadah kita perayaan Christmas 2021 dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya kalau kami ada seperti hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami berterima kasih, banyak dari teman keluarga kami mungkin tidak bisa merayakan Christmas. Tapi kalau kami hari ini ada di tempat ini, kami akan bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Biarlah kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke tangan kuasa-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Ya Bapa ya Aba, hanya Engkau yang layak terima segala puji, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus, yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Yang katakan kita sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja sembah, sembah dan puji sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini kita akan dilayani hambanya Pastor Wawan. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sembah. Iya, masih tetap berdiri dan kita nyanyikan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita lagi. Dan ulang dan kedua terdengar sang pujian yang baru bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Tepuk tangan
di atas kita. Amin. Dialah hidup kami. Yang menciptakan segala sesuatu baik adanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ada karena kebaikan, karena anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, katakan pencipta, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selama
segala pujian syukur bagimu. Karena Gak nyanyi lagumu, Wan? Oh, belum? Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Salam yang ada di Zoom juga yang ikut Dr. Tommy dari Iowa, dari Illinois, dari Lansdale. Salam semuanya. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, ajaib, luar biasa. Kita dulu. Saudara, di masa pandemi ini banyak keluarga kita yang sakit, banyak keluarga kita mungkin juga yang dipanggil Tuhan dan sebagainya. Banyak alasan untuk kita mungkin sedih, tapi kalau hari ini kita ada bersama dengan kita, apalagi kalau saudara lihat sosial media, saudara foto-foto dengan keluarga, you miss your family dan sebagainya. Tapi kita punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Immanuel, Tuhan yang selalu bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Tetap percaya pegang janji Tuhan, tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Kemudian Haji Luis ada bersama dengan kita dan namanya akan melayani. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Yuk kita nyanyi sama-sama Immanuel, Immanuel, setelah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Immanuel, sama-sama katakan Immanuel. Tuhan serta
bersama-sama lagi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, roh kami haus, menanti-nantikan makanan yang dari Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Biarkan rencana-Mu berdaulat sepenuhnya, sehingga hidup ini bisa menjadi exactly seperti yang Tuhan kami mau. Terima kasih Bapa, kami siapkan lahan hati kami sebagai tanah yang paling subur sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Amin. 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 Saksi dulu. Menuju musuhnya. Selamat siang semua yang di Philadelphia. Selamat siang semua yang di Philadelphia. Ada orang. Terima kasih kepada warga Gembala Nation Worship Center yang memberi kesempatan untuk kami boleh ada istri saya. Oh, tetap mau disebut? Ya, terima kasih kepada yang di Indonesia. Selamat pagi. Luar biasa sudah tetap bangun untuk belajar akan firman Tuhan. Baik, tema kita hari ini ada gangguan dari gereja. Masuknya. Oke. Ya. Puji Tuhan. Ada tamu dari Joe Yuki dari Washington DC. Tepuk tangan. Baik, tema kita hari ini Immanuel. Saya percaya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya tidak pernah merasa aneh mendengar kata Immanuel. Sudah dari tahun ke tahun kita mendengarkan kata Immanuel itu. Sebetulnya apa tujuan Immanuel itu? Kenapa dia harus menyebut diri Immanuel? Mari kita baca Wahyu 21 ayat yang ketiga. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Luar biasa Tuhan kita. Maaf ya, maaf. Semua Tuhan selain Yahweh Bapa kita di surga dan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang lain. Maaf, apalagi kalau ada di antara kita pernah berasal beragama yang lain dulu sebelum percaya Tuhan Yesus. Ternyata semua Tuhan yang lain
itu selalu minta umatnya untuk membuatkan rumah buat Tuhan mereka atau rumah-rumahan. Ngerti gak maksud saya? Selalu ada tempat yang dibuat. Betul? Bahkan ada Tuhan yang tempatnya jauh sekali, sampai orang suka jauh ke sana bayarnya mahal. Hanya Tuhan Yesus, hanya Yahweh Bapa kita di surga yang tidak pernah minta dibuatkan rumah atau rumah-rumah. Masih ingat perjanjian baru siapa rumah Tuhan itu? Doain. Perjanjian baru bilang siapa rumah Tuhan itu? Tidak tahukah kamu? Doa dulu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini rumah Tuhan? The temple of God itu bukan di sana, di situ, di sana, tidak. Tapi di sini, di hidup kita. Oh, ada Tuhan yang lain seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ayat 3 Wahyu 21. Hebat sekali. Lalu aku mendengar suara yang apa? Nyaring kok begitu? Yang kencang gitu doang. Nyaring tuh apa yang gegap kok kencang? Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah. Boleh nggak pakai kata dipamerkan? Ya, show off, pamerkan. Lihatlah. Ada apa? Kemah Tuhan. Kemah Tuhan. Apa kata lain kemah Tuhan? Rumah. Gereja. Kemah Tuhan ada di mana? Ada di mana? Coba baca. Di tengah-tengah manusia. Dan Tuhan akan ngapain? Diam. Apa kata lain diam? Tinggal. Apalagi? Misalnya saudara dari Surabaya, sekarang tinggal di Philadelphia. Pindah. Itu yang satu. Dan Tuhan pindah. Pindah kemana? Ke dunia. Ia diam di tengah-tengah, akan ada di tengah-tengah manusia yang akan diam, akan pindah, akan tinggal bersama-sama dengan manusia. Dan manusia jadi apanya? Ayo, manusia jadi apanya? Jadi umatnya. Dan Tuhan jadi Tuhan mereka. Ini luar biasa. Inilah bukti Immanuel itu. Jadi Immanuel itu artinya Tuhan dari surga pindah ke dunia. Pertanyaan saya, ini sudah terjadi atau belum? Ayo, sudah terjadi atau belum? Bosan kurang? Ada yang bilang sudah. Yang lain jawab. Ini sudah terjadi atau belum? Yang di rumah boleh jawab juga. Pastor Ramon monitornya. Sudah atau belum? Belum. Coba. Saya buktikan. Sekarang yang nyata tiap hari itu setan atau Tuhan? Yang tiap hari nyata dalam hidup manusia, yang nyata loh, Tuhan atau setan? Setan. Tadi Pastor Rando bilang dari kepolisian Philadelphia menyatakan setahun berapa penembakan? Setahun sebulan. Ingat tadi Pak Jo? Sebulan. Ternyata sebulan. Nanti hari Rabu siang, ya, komunitas interfaith antar iman membuat apa ya, bukan demo istilahnya, di mana?
bisa stop karena ada penembakan. Ternyata dalam sebulan ini ada 500 kali penembakan di Brasil. Ngeri gak apa yang mati berapa? Nah saudara, kalau kita melihat ayat ini, ternyata Immanuel itu belum nyata. Betul? Karena yang nyata itu setan. Pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, kejahatan-kejahatan yang lain. Maka itu Wahyu 21 ayat 3 belum terjadi. Lihat atau tidak? Kalau ada Tuhan di tengah-tengah manusia, ya perhatikan pertanyaan ini. Kalau ada Tuhan di tengah-tengah manusia, lalu Tuhan jadi Tuhan mereka dan manusia menjadi umatnya, tolong jawab pertanyaan saya. Seharusnya setan tetap eksis atau setan yang minggir? Ayo, seharusnya setan eksis nyata atau setan minggir? Minggir. Maka itu saya tanya, sekarang yang kita lihat di dalam hidup sehari-hari kita, setan atau Tuhan? Saya jawab, setan atau Tuhan? Susah bener jawab. Maaf, saya harus ngomong lebih dalam lagi. Kira-kira di keluarga-keluarga Kristen lebih banyak ada siapa? Tuhan atau setan? Ayo. Yang bawa siapa? Loh, kalau dalam keluarga-keluarga Kristen dan setan, yang bawa siapa? Jawab. Siapa dari majlis kita? Betul, percaya setan datang sendiri? Enggak, pasti ada yang ngundang. Kenapa? Loh, saya tanya, setan itu gak akan datang kalau gak ada yang ngundang. Serius. Nah ini masalahnya. Sudah berapa ribu atau ratus kali kita dengar khotbah Immanuel. Banyak kali bukan? Mari kita buktikan apa betul Immanuel itu sudah nyata di hidup kita. Yang di rumah perhatikan. Saya belum pernah menemukan ayat lain sejelas Wahyu 21 ayat 3. Betapa Bapa di surga rindu, kangen, pindah dari surga ke dunia karena Dia sayang manusia. Amin. Maka itu saya tanya lagi, saya baca. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan, rumah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dan Tuhan akan diam, akan tinggal, akan pindah dari surga ke dunia bersama-sama dengan manusia. Dan manusia akan menjadi umatnya. Dan Dia, Yahweh Tuhan kita, akan menjadi Tuhan mereka. Saya tanya lagi, ini Immanuel sudah terjadi atau belum? Nah, itu belum. Sebab sampai hari ini setan yang masih ada di antara manusia. Bahkan maafkan saya, tidak sedikit di rumah-rumah orang Kristen lebih banyak setannya daripada Tuhan yang ada. Saudara perhatikan ini, mengerikan sekali. Maka itu mari, kalau tema yang Bapak Gembala beri kepada kita, ini kok dari sini gambar pendeta di atas kepala kenapa? Jadi gimana ini? Kasihan yang lihat. Loh, lihat, Mas
separuh. Apa? Oh jadi tiga. Saudara, ini loh masih. Jadi percuma kita dengar khotbah Immanuel, tapi kalau Immanuel tidak nyata di hidup kita. Betul tidak? Ayo kita mulai hari ini kita mengerti tentang Immanuel yang sesungguhnya, yaitu Tuhan ingin tinggal dengan kita di bumi ini. Kita buka Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat yang ke-19 dan ayat 20 nanti kita akan belajar. Matius 18 ayat 19 dan 20. 19 dulu ya. 18 ayat 19 dulu. Papa, kalau hari ini kami belajar tentang Immanuel, sungguh kami minta kepadamu, kami gak sekedar belajar, kami gak sekedar dengan khotbah, tapi kami ingin menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan itu tinggal bersama kami di dunia ini. Dan orang-orang yang kenal kami, teman kami, sahabat kami, rekan-rekan kami, anggota keluarga kami, mereka bisa melihat Immanuel itu lewat hidup kami. Roh Kudus, sehingga Natal ini kami gak sekedar merayakan Immanuel, tapi betul-betul kami mengalami Immanuel itu dalam nama Yesus. Setuju doa ini sekarang? Bisa tanya setuju doa ini? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Nah, tidak ada dua orang di dunia ini sepakat kecuali suami istri. Karena kata sepakat itu make agreement. Nah, kalau sepakat berarti ada otoritas yang lebih tinggi di antara dua orang itu. Itulah ikatan pernikahan. Jadi tidak sembarang, tidak asal dua orang. Enggak. Misalnya saya dengan Pak Pendeta Benny buat kesepakatan, nggak bisa. Karena dua orang yang buat kesepakatan itu cuma suami istri di hadapan. Lalu Tuhan jamin kalau suami istri sepakat, in one accord, ya satu hati, satu pikiran. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Baca 1, 2, 3. Permintaan mereka. Mereka itu siapa? Suami istri. Permintaan suami istri itu akan diapakan? Dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Ini loh dahsyatnya Immanuel ini. Minta berapa hal yang dikabulkan? Ayo baca. Minta berapa hal? Apapun. Ya apapun tuh berapa, saya tanya kok. Banyak. Bukan banyak, salah. Tak terhingga. Tak terhingga. Apa saja. Awas yang geragas dan rakus. Jangan salah terjemahkan ayat ini. Woi, minta apa saja. Ayo minta pesawat 4 tahun mana? Ayo minta gajah 5. Ayo minta apa lagi? Bukan itu. Permintaan suami istri. Saya ulangi. Kerinduan suami istri, permintaan papa mama itu pasti seputaran keperluan keluarga. Ya atau tidak? Pasti. Kita sebagai suami istri, sebagai papa mama, nggak mungkin minta yang aneh-aneh. Setuju saya bicara ini? Jadi ini yang dijamin. Kalau Immanuel itu hidup dengan kita dan kita hidup dengan Immanuel itu,
minta apapun juga. Permintaan suami istri, permintaan papa mama itu akan dikabulkan. Ini luar biasa. Saya tanya lagi, berarti seharusnya keluarga-keluarga, termasuk keluarga kita masing-masing, menurut Matius 18 ayat 19, akankah atau bakal ada masalah yang tidak selesai atau tidak? Berarti pertanyaan saya, kalau suami istri sepakat, itu artinya Immanuel ada di hidup keluarga kita dan di hidup kita, dan dijamin minta apapun juga. Itu seputaran keluarga. Pertanyaannya, mungkinkah ada keluarga yang masalahnya bertahun-tahun tidak selesai-selesai? Tidak. Karena minta apapun juga. Tapi saya tanya balik, menurut kita semua, yang namanya suami istri, namanya rumah tangga, namanya keluarga, sering ada masalah? Jawab, sering ada masalah? Berarti kalau dalam hidup suami istri, dalam hidup rumah tangga ada masalah yang tidak selesai-selesai, balik kepada ayat ini, berarti suami istri itu bagaimana? Tidak sepakat. Jujur ya saudara, jujur. Tahun depan kami akan mensyukuri 30 tahun pernikahan kami. Ada istri saya di sini, ada banyak anak-anak saya di sini. Anak-anak saya yang sering tinggal serumah dengan kami, banyak sudah gantikan. Mereka menjadi saksi. Maaf, saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Hampir 30 tahun kami menikah. Masalah pribadi kami itu kecil sekali. Ada, bukan berarti tidak ada masalah. Nggak mungkin orang manusia kok. 90% masalah yang kami hadapi itu selalu masalahnya orang lain. Tanya Joe dan Vivi yang sering kami tinggal sama-sama. Kalau kami jalan di mobil atau di mana, orang dengar telepon, selalu masalahnya orang yang harus kami beres. Maaf ya saudara, ini kesaksian nyata. Jadi untuk masalah kami hampir tidak ada, kecil sekali. Karena kami membuktikan hebatnya ayat ini. Sepakat. Ini betul-betul luar biasa. Kami pernah punya pengalaman yang unik. Ya, waktu itu kami diajak jalan-jalan oleh 6 keluarga dari Subang, Jawa Barat, dengan Bandung ke Bali, rame-rame. Nah, sampai di Pasar Sukawati dan pasar, saya nggak tahu siapa yang ngajak usul, yang punya usul. Ayo bapak-bapak jalan, bapak-bapak, ibu-ibu jalan, ibu-ibu, anak-anak ikut mamanya. Jauh. Saya ikut bapak-bapak. Terus saya lihat ada satu tempat buah dan bagus. Nah, saya pikir ini istri saya paling pasti suka. Nah, berapa bapak-bapak itu tahu? Karena saya nawar dan tanya itu siapa? Yang itu Cilis. Udah saya beli. Jam yang ditentukan kami kumpul. Karena itu jadi kesaksian yang luar biasa. Ternyata di tempat yang lain ketika ibu-ibu ini jalan juga, Ciluis bisa mikir barang yang sama.
Wah, ini 4 buah ini kode pasti. Jadi akhirnya saya beli 1, dia beli 1, tapi nggak janjian. Dan itu jadi kesaksian, kok bisa begini? Dan mereka dengar. Karena waktu saya nawar itu ada, dan ternyata waktu Cius nawar barang, tapi tempatnya beda, barangnya sama. Saya tidak tahu siapa yang punya pengalaman seperti itu. Suatu saat ada 2 keluarga dari kota Sydney mengajak kami naik cruise. Itu bulan September, saya lupa tahun berapa. Berangkat dari Seattle, Washington, dan kami terus ke Alaska. Nggak sampai kota mana. Nah, sampai satu kota saya lupa juga. Sama. Ya, 3 suami jalan sendiri, 3 istri dengan anak-anak yang lain jalan sendiri. Muter. Nah, nggak tahu masuk di toko CD ya, toko apa tuh compact disc itu. Lihat, nah, saya tahu lagu klasik kesukaan istri saya. Pas ada sale, saya beli. Nah, 2 suami ini Cilus kok suka. Ternyata waktu kami balik ketemu satu tempat, kaget. Ternyata Cilus beli CD yang sama persis. Nggak tahu di toko mana. Ya akhirnya salah satu suami kembalikan. Ngapain beli 2? Wih, itu jadi kesaksian yang luar biasa. Ngerti nggak kesaksian? Sepakat. Maka itu ayo suami istri pulang dari kebaktian ini yang di Indonesia besok pagi ini sudah subuh toko tutup semua. Ayo kita tes masing-masing suami istri mau ke Target bareng atau mau ke CVS bareng. Ini toko-toko di Amerika. Coba suruh mencari 2 orang ini cari barang bisa sama nggak ketemu? Nanti nggak ilustrasinya saya berikan. Ini luar biasa. Sepakat. Maaf, saya tidak tanya tentang pribadi keluarga demi keluarga. Kira-kira kisah ini sangat mungkin terjadi, gampang terjadi, atau mustahil terjadi buat suami istri bisa punya keinginan yang sama untuk ke satu toko atau tempat yang berbeda. Cepat jawab. Saya cuma tanya, bukan tentang saudara, kok saya takut jawab. Sangat mudah terjadi atau sangat sulit terjadi? Mudah atau sulit? Nah, jawabnya mudah sulit. Susahnya. Sangat mudah terjadi atau sulit terjadi? Sulit. Berarti belum sepakat. Ibu yang sana jangan foto-foto terus ya Bu. Ini penting. Ngecek kesepakatan kita. Saudara perhatikan. Papa mama yang tidak sepakat, tidak satu, anak-anak bakal pusing. Jawab cepat. Bingung. Kalau papa mama nggak kompak menyatakan pendidikan anak-anak itu capek. Betul tidak? Jadi Immanuel itu dimulai dari hidup kita suami istri bagaimana? Harus. Tidak bisa Immanuel tinggal dalam rumah tangga Kristen yang tidak sepakat. Tolong ya suami istri, ayo kita belajar hari ini. Coba merenung sebentar. Kira-kira bagaimana cara yang paling mudah membuat suami istri itu bisa sepakat? Cara yang paling gampang. Cepat belajar. Yang paling gampang.
Pikir saudara kan ini permintaan Tuhan untuk sepakat, betul tidak? Harus ada caranya. Kira-kira yang paling gampang bagaimana? Pak Gembala menjawab, doa atau rohani. Makan. Iya. Makan. Gimana makan maksudnya? Seleranya, Pak. Suka tanya. Seleranya. Oh, seleranya. Wah, itu lain lagi. Saya akan cerita soal selera. Nah, yang lain. Apa? Saling mengalah. Betul. Nah, kembali masalahnya. Saling mengalah itu mudah atau susah? Uang yang tenang. Betul. Susah. Saling mengalah itu karena pada dasarnya kita ini keras kepala. Betul nggak? Kalau kepala lembek bahaya. Jadi ini keras kepala. Nah ini yang harus terjadi dalam hidup suami istri. Sama. Nah, repot lagi lu saling mengalah. Cuma 2 orang, dengar ya? Cuma 2 ekor. Kira-kira siapa yang untuk milih yang ngalah dulu aja bisa berjam-jam nggak ketemu. Lo betul tidak? Lo cepat jawablah. Betul ya? Bisa berminggu-minggu, nggak bisa kamu, nggak bisa aku, terus sampai ngalah saling ngalah itu aja repot. Apa? Mokok. Oh ya. Bayangkan itu manusia. Jadi kesimpulannya sampai di sini. Sang Immanuel itu bakalan mudah atau susah jadi Immanuel buat kita kalau model kita seperti ini. Bakal mudah atau susah? Dianya bingung, jadi aku ini menurut yang dua-dua sama roh. Sekali lagi anak-anak yang menderita bingung dan apa. Nanti kita kembali ke Matius 18, 1 Korintus 7 ayat yang kelima. 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Roh Kudus tolong kami supaya mulai hari ini semua kami menjadi orang benar. Janganlah kamu saling menjauhi. Ini bicara suami istri. Ini bicara masalah seks. Harus kecuali dengan apa? Persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya suami istri mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu suami istri kembali hidup bersama-sama. Nah, ada siapa supaya? Supaya ini saya orang Surabaya bodes elek itu. Terus bodes elek. Yang nggak tahu maafkan saya sudah terjemahkan. Si kunyuk itu, kunyuk tahu ya, supaya si kunyuk itu, supaya si setan itu, jangan apa? Menggodai suami istri, karena suami istri tidak tahan bertahan. Ini masalah atau hal lain. Jadi kalimat ini penting kecuali dengan persetujuan bersama. Maka kalau suami istri selalu menggunakan persetujuan bersama, hidup ini luar biasa. Nah, saya pernah ingat dalam dunia bisnis, dalam dunia politik bilateral, urusan 2 negara, ada istilah apa itu? Ya, ada singkatan MOU. Masih ingat? Masih ingat? Kita kena sinetron. Masih ingat MOU? Ya, jadi ada persetujuan bersama. Kalau ya Papa Mama hari ini
supaya anak kita bahagia, supaya Immanuel itu nyata di hidup kita. Kalau suami istri sepakat. Jawaban tadi saya mengalah nggak akan sulit kalau dua-dua mengalah. Loh, kok diam saja? Amin. Jangan amin dulu, sesuanya. Satu ngalah aja susah, apa yang dua-dua? Loh, betul enggak? Tapi saya menemukan rahasia ini. Bagaimana kita dua-dua suami istri bisa saling mengalah bersama-sama? Kalau doa Bapa kami kita genapi, jadilah. Ayo, jadilah. Kalau suami istri mau menyerahkan haknya kepada kehendak Tuhan supaya jadi di keluarga kita, jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Karena untuk memilih siapa yang ngalah duluan, saya tanya lagi, gampang atau susah? Ayo jawab. Untuk suami istri cari siapa yang ngalah duluan, susah atau mudah? Susah. Nah, maka itu dua-dua harus mengalah untuk menaklukkan kehendaknya kepada kehendak Tuhan. Jadilah kehendak. Artinya suami istri harus mengetahui apa kehendak Tuhan. Maaf, dan ini yang kami pakai dalam pernikahan. Begitu ada keributan yang muncul di antara kami, maka kami mulai tenang. Kira-kira dalam kasus seperti ini kehendak Tuhan itu apa? Begitu kehendak Tuhan itu sudah kami ketahui, ya sudah. Berarti keinginan saya dan keinginan istri saya harus kita gugurkan. Lakukan yang keinginan Tuhan. Amin. Baru kita selesai. Maka kesepakatan bisa kita capai karena dua-dua berani menyerahkan kehendaknya sendiri. Maka itu jadilah kehendakmu, itu luar biasa. Dan Tuhan Yesus mengalami itu 2 kali. Kedua, waktu di Taman Getsemani, masih ingat dia doanya bagaimana? Bukan? Terus bukan? Kehendakmu yang jadi, tapi suami istri yakinkan diri saudara mulai hari ini tidak ada pertengkaran dan peperangan dalam rumah tangga kita kalau masing-masing 2 orang itu berani berkata seperti doa Yesus, bukan kehendakku Tuhan tapi kehendakmu yang jadi. Rumah tangga pasti aman. Betul? Nah, yang sudah rajin motor bertobat hari ini. Ada nggak orang rajin motor? Bisa tanya, ada nggak orang rajin motor? Banyak, puji dan jujur. Banyak. Maka Tuhan nanti orang Amerika ngomongin, it is my right. Pernah dengar orang ngomong begitu? Nah, itu bertobat. Taklukkan kehendak diri sendiri kepada kehendak Tuhan. Indah rumah tangga. Kembali kepada 2 kisah itu, dan itu jadi kesaksian. Jadi mereka-mereka yang tahu kejadian itu suka menceritakan pada orang lain. Heran kok bisa? Padahal nggak telepon, nggak apa, kok bisa sama yang diinginkan? Itu karena saya nggak belajar memikirkan apa yang kesenangan istri saya, apa yang dia suka. Ternyata dia pun mikirkan apa yang dia suka. Maka itu bisa disamakan. Itu indah luar biasa. Mau nggak keluarga kita seperti ini? Harus. Nah, saya akan jawab Pak Gembala soal makan. Nah, ini luar biasa. Ingat, tidak
ada buku lain di Alkitab, tidak ada buku lain di dunia selain Alkitab. Dan Tuhan Yesus berkata begini, menikah itu satu kepala, terus satu bukan semuanya. Nah, satu tubuh, satu kepala, satu tubuh. Itu hanya Alkitab yang menulis. Jadi seorang pemuda kalau mau menikah, dia siap potong badan, tinggal kepalanya saja. Seorang gadis kalau mau menikah, siap potong kepala, tinggal badannya. Nah, kepalanya si gadis ditempelkan ke badannya si pemuda. Itu yang dikubur. Jadi yang hidup tinggal satu, tinggal kepalanya laki-laki dan tubuhnya perempuan. Itu namanya suami istri. Nah, Pak Beni, ini rahasia. Saya selalu ngetes pernikahan setelah 6 bulan berjalan. Berarti seorang pria setelah menikah, dia punya perut sendiri atau tidak? Dia punya perut sendiri atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Nyocokkan. Ini serius, kenapa tidak? Perutnya istri. Karena badan si pemuda sudah dipotong. Maka itu kalau menikah, ya, dulu ada beberapa makanan saya nggak suka, tapi istri saya sukanya luar biasa. Nah, setelah menikah kembali, saya jadi suka yang dia suka. Karena perut saya sudah jadi perut dia, saya nggak punya perut lagi. Betul tidak? Makanya sudah kawin bertahun-tahun, masa masih beda-beda bertobat. Berarti belum sehati, belum sepakat. Itu soal perut. Nah, tapi ini masalahnya. Berarti setelah menikah, yang punya otaknya, nah, yang punya otak itu mana? Kepala atau badan? Nah, berarti istri nggak punya. Jadi istri nggak punya. Luwes. Gampang bukan? Kok nggak enak betul? Betul atau salah saya ngomong ini? Jangan. Ini demi Immanuel nyata. Jadi setelah menikah, seorang pria nggak punya perut, seorang istri tersinggung. Maka itu kalau pernikahan ada 2 otak, itu rumah tangga otak-otak. Kan gitu gampang. Maaf. Baru terjemahnya otak-otak itu apa? Is apa ya? Fiskek. Wah, ini pokoknya begitu terjemahan. Serius saudara, ini hukum yang luar biasa. Jadi karena satu kepala satu tubuh, otomatis gampang sepakat. Betul apa salah? Otomatis gampang sepakat. Karena satu kepala satu tubuh. Wah, ini luar biasa hukum Tuhan itu. Maka itu dalam kehidupan kita, ya. Maka itu dalam kehidupan kita harus tahu apa yang Tuhan ingin dan apa yang Tuhan tidak ingin. Oke, saya mau baca satu tulisan tentang sepasang sepatu. Pasti sudah pernah, yang belum pernah baca, saya bacakan. Saya nggak tahu yang nulis ini siapa. Ya, korot saya akan pelan-pelan baca. Sepasang sepatu. Belajar dari sepasang sepatu. Satu, bentuknya tidak persis sama. Betul betul.
Ya, kanan kiri ini nggak pasti sama. Saya tanya ya, saya jawab gitu loh. Namun serasi. Nomor 2, saat berjalan tidak pernah kompak. Keren loh, betul nggak? Kalau kompak. Ya, toh? Tapi tujuannya sama. Yes. Wih, luar biasa. Yang ketiga, tidak pernah ganti posisi. Celaka. Kesana pakai kiri. Tidak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Nomor 4, tidak pernah ganti pasangan walaupun sudah usah. Wow. Ini hebat sih. Ya. Betul nggak? Nggak lucu. Misalnya sepatu kiri saya kok semuanya ubang. Yang ini aja. Pakai ubangmu. Maaf, hebat, nggak pernah ganti pasangan, ya. Walaupun sudah usah karena dimakan usia. Yang kelima, sederajat, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Nomor 6, bila yang satu hilang, yang lain tidak memiliki air. Wow. Yes. Wih, keren betul ya. Itu dia. Yang ketujuh, tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Ya lucu. Hebat ya, wajah nulis ini siapa? Bisa kata-kata yang lucu ya. Nah, maka itu suaminya saling tendang, saling injak. Itu orang juga ini. Oke, yang keberapa? 8. Apabila yang satu sakit karena robek hingga harus dijahit, maka yang lain, yang satu setia menunggunya. Walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu di depan, yang lain di belakang. Lagi sekali jangan bareng dua-dua di depan, dua-dua di belakang. Nggak lucu. Namun tidak akan pernah meninggalkan satu sama yang lain. Terus akronimnya, sepatu, sejalan, sampai tua sepatu. Sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik bagi kita memahami arti sebuah perbedaan dan kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pertemanan, dan persahabatan. Setuju ya? Belum setuju? Nah, kalau enggak ya jaga. Enggak pakai sepatu artinya. Ini hebat. Suami istri, ayo kita jujur. Siapa yang sepanjang 2021 langganan bertengkar bertobatan? Setuju? Tinggalkan semua yang jelek dalam pernikahan kita. Masuk 2022 dengan model sepatu tadi. Amin, suami istri. Jangan kamu cari ganti lain. Luar biasa. Pak Ramon punya pengalaman. Minggu lalu kami diajak lagi ke Bibigonya, ke Philadelphia, pergi bawa keren. Ramon ini beli sepatu. Nggak tahu yang salah, yang beli atau yang menjual. Yang menjual. Sampai di rumah Pastor Aldo dibuka cuma satu sepatunya, satunya. Oke, nah, jadi saudara, kalau dalam hidup pernikahan kita isi dengan tertawa guruan ini, surga di dunia. Amin. Betul enggak? Tidak. Jadi ada kesalahan itu aja. Matius 18 ayat 20 sekarang. Ayat 20. Jadi kita masih merindukan Immanuel terjadi di keluarga kita, amin. Yeah. Kalau ada kesepakatan harmonis suami istri, suka mengampuni. Matius 18 ayat 20.
Saya akan baca dengan terjemahan yang betul. Sebab di mana ada dua orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam nama. Wow. Ya. Dua orang pertama itu siapa? Istri. Ayat 19. Iya. Suami istri. Dan kalau ada dua orang yang adalah suami istri, lalu ada orang-orang ketiga. Siapa orang-orang ketiga? Anak-anak. Ketika papa mama kompak, sepakat, sehati, saling menaklukkan diri, saling mengerti, ajak kumpul anak-anak di dalam nama Yesus. Siapa yang di tengah-tengah keluarga ini? Jawab, siapa yang di tengah-tengah keluarga ini? Tuhan Yesus. Tanyaan saya. Kalau setiap keluarga ada Tuhan Yesus, bukan ada gambarnya Tuhan Yesus beda. Silakan di rumah saudara pasangi gambar Yesus di semua pintu, sampai pintu WC pun ada gambar Yesus. Misalnya pintu dapur, pintu pagar, pintu mana. Tapi kalau dua orang di rumah itu rajin bertanya, Yesusnya ada nggak? Nggak, cuma gambarnya nggak ada. Dan percaya setan nggak pernah takut dengan gambar Yesus. Kalau setiap keluarga ada Yesus Kristus Tuhan Raja segala Raja di tengah-tengahnya, saya tanya, ada nggak setan berani masuk ke situ? Nah, ini loh rahasianya imannya. Kalau Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada suami istri dan anak-anak berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini Immanuel. Tinggal di rumah kita, pasti surga. Tapi harus Nah, saya tanya, setelah kita baca dua ayat ini, ayat 19 dan 20, dengar baik-baik. Berarti kita ini lebih mudah mengundang setan atau mengundang Yesus? Mikir. Loh, saya tanya kok. Setelah kita baca dua ayat ini, ternyata kita lebih mudah mengundang setan atau mengundang Yesus? Tenangin. Sungguh, atau saya tanya balik, kalau secara bisa bingung. Setelah kita baca dua ayat ini, ternyata kita lebih mudah mengusir setan atau mengusir Tuhan Yesus. Nah, itu aja. Loh, betul tidak? Loh, jawab dong. Pak Gembala lagi jawab. Secara umum saya berkata. Secara umum iblis lebih mungkin. Suara ngeri. Secara umum ternyata kita lebih mudah mengusir Yesus daripada mengusir setan. Secara umum kita lebih mudah mengundang setan daripada mengundang Yesus, karena kita lebih sering gak sepakat. Betul? Ayo hari ini kita berubah. Iman. Amin. Rama cepat. Hari ini Rama bajunya keren, kembang. Yang salah soal sepatu itu yang menjual, saudara. Mengadakan pembelaan ya. Your information yang menjual. Immanuel. Ilustrasi soal sepatu bagus ya. Kalau Anda baca di Alkitab, saudara, kata Immanuel sebetulnya bukan kata yang diberikan Tuhan kepada Yesus kita. Nah, hal itu kita pasti merayakan kelahiran Tuhan Yesus itu ya. Tapi perkataan nggak banyak sih, kata Immanuel tidak banyak ya. Kita hanya ada mungkin 2 atau 3, tapi konteksnya semua sama, hanya konteks. Kata Immanuel bukan kata yang diberikan Bapa kita kepada Yesus. Tapi kata Immanuel itu sebetulnya adalah kata yang diberikan manusia kepada Tuhan kita untuk menggambarkan Tuhan kita.
Lihat satu ayat, coba buka di Yesaya terlebih dahulu. Saya waktu 10 menit dan kita akan selesai, ya. Terima kasih karena yang luar biasa. 10 menit lagi. Yang salah yang jual. Kok masih ngomong? Beri saya waktu 10 menit untuk menjelaskan kepada Anda keadaannya, kenapa saya yakin yang salah yang jual. Yesaya pasal 7, ya, ketika memberikan di Matius pasal yang pertama. Kalau Anda hadir dengan keluarga Anda, saudara bersyukur kita diberkati, amin. Dengan firman tentang rumah tangga, keluarga, amin. Dan tentang sepatu, betul ya. Kalau saya boleh menambahkan, pasang sepatu sekalipun tempatnya berbeda-beda, tapi tidak pernah berjalan ke arah yang berbeda, betul gak? Ya, nggak bisa saudara, selalu jalan ke arah yang sama. Oke, bagus sekali, karena saya diberkati. Lihat Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang 14. Kalau Anda datang dengan suami istri atau anak-anak Anda, izinkan kami berdoa bagi Anda nanti. Boleh Pak Bini ya? Kita berkeluarga. Natal itu artinya apa sih? It's all about family. Itu juga. Betul nggak? Ya, Natal itu bukan lagi acara, enggak. Natal itu pasti konteksnya keluarga. Ya, Yesus pun lahir karena keluarga. Yesaya 7 pasal yang ke-14, lihat nih, ya. Perhatikan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Ini siapa? Maria. Oke, setuju ya, ini Maria. Dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lihat. Dan siapa? Nah, ia ini siapa? Siapa ia ini? Dan ia akan menamai. Nah, dia Immanuel. Ia ini siapa? Maria lah yang menamai dia Immanuel. Kata Immanuel adalah frase yang manusia buat, yang manusia ekspresikan ketika dia mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Paham ya? Immanuel bukan gelar yang Bapak kita berikan. Immanuel ini perlu dialami sendiri, saudara. Immanuel ini harus by experience. Baru ketika Anda alami, saudara akan bisa, iya ya, dia itu apa ya namanya ya? Oh, dia itu Immanuel. Dia itu Immanuel. Karena kita mengalami dia sebagai Immanuel. Ya, dan kata Immanuel itu hanya ada, saudara, dalam konteks yang tidak enak, benar gak? Ya, Bapak Ibu dalam rumah tangga untuk sepakat, oke? Ketika ada banyak perbedaan dan Anda bilang, ya saya harus sepakat. Sepakat itu akan sempurna. Rumah tangga itu akan luar biasa ketika apa? Ditambahi dengan kesetiaan. Betul? Setuju? Ya. Nah, kata setia itu pernah nggak digunakan dalam konotasi yang happy-happy? Menurut saya sih nggak pernah. Ayo setialah sama suami Anda. Kenapa? Belajar setia sama dia. Kenapa? Karena dia orangnya baik, udah baik, ganteng lagi, pinter lagi. Kemudian kalau nyanyinya kayak Wawan tadi, saudara, ya. Dan suami Anda selalu tahu apa yang Anda butuhkan. Sebelum Anda memintanya, sudah ada. Kalau tadi Papa dan Mama cerita beli barang bisa yang sama. Kalau suami Anda lebih hebat lagi. Baru Anda pikir apa aja, dia udah datang bawain. Wah, keren kan? Untuk orang seperti ini, kata kesetiaan itu tidak dibutuhkan. Ya? Kenapa? Karena Anda gak butuh setia untuk ada bersama-sama dengan orang seperti ini. Ini orang udah perfect sekali. Tapi kata setia itu akan dibutuhkan ketika ada tantangan. Amin? Ketika ada ketidaksepakatan, ketika ada saudara harus mengambil posisi yang mengalah, betul ya? Disitulah Immanuel juga muncul. Bapak Ibu, rumah tangga tidak selalu indah. Rumah tangga tidak selalu bahagia. Kami di gereja karena masa pandemi ini, saya jadi belajar melayani jemaat dengan lebih dekat. Kompleks sekali masalahnya, macam-macam. Ya, macam-macam. Tapi saya ingin mereka mengerti dalam segala hal, saudara, yang mereka lewati.
ketika mereka belajar setia, mereka belajar menghadapinya, maka kata Immanuel itu akan muncul sebagai pengalaman dalam hidup kita. Amin. Yesus tidak dilahirkan di tempat yang enak. Kalau Anda pernah ke Israel, Bethlehem itu kota kecil, saudara. Bahkan negara Israel menyerahkan Bethlehem kepada teritorial Palestina. Ya, mereka nggak mau pegang Bethlehem. Yerusalem mereka mati-matian pertahanan. Tiberias mereka pegang. Haifa yang bagus-bagus, Tel Aviv mereka pegang. Bethlehem mereka serahkan kepada Palestina. Dan kalau tahu itu kota tidak bagus, ya nggak enak, jalannya kayak melingkar begini, tinggi ke atas, aneh deh pokoknya. Ya. Kemudian apa? Yesus pun tidak lahir di tempat yang enak. Ia lahir di palungan. Bapak Ibu tahu palungan itu apa? Tempat makannya ternak, kedinginan, sendirian di tengah-tengah padang, tidak ada hotel, tidak ada apa-apa. Tapi dari tempat seperti itu, Maria bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat kesepakatan dengan suaminya. Amin. Yusuf dan Maria sepakat untuk berjalan bersama-sama supaya apa? Supaya visinya Tuhan yang dikandung dalam diri Maria bisa lahir dengan sempurna di dalam dunia ini. Lewat semua itu, kata Immanuel muncul dalam mereka. Amin. Biarlah Natal ini, kalau Anda ada yang mengalami situasi yang tidak mudah, oke, Anda mengalami hal yang tidak enak, atau bahkan mungkin rumah tangga Anda tergoncang gara-gara satu dan lain hal, saya berdoa Natal ini, saudara, Immanuel bisa kita alami dalam rumah tangga kita masing-masing. Tahun 2021 bukan tahun yang mudah buat kami di gereja. I don't know Pak Benny dan yang lain-lainnya. Tapi kemarin saya khotbah dalam Zoom meeting, saya bilang ini, salah satu kata kunci di tahun 2021 buat kami ya, itu semua bisa dilewati. Amin. Amin. Semua bisa dilewati. Bisa dilewati. Bring it on. Dan saya yakin kalau yang mereka itu dilewati, saudara, kematian itu sudah dekat. Maka di mana ada kematian, pasti ada yang dibangkitkan. Ya, ini winter pertama saya. Kedinginan sih sering, tapi ini benar winter pertama saya. Ya, muka merah semua, dan pohon semua pada kering jalanan. Tapi habis pohon kering dan mati, mereka pasti akan apa? Akan apa? Akan tumbuh kembali, akan berbuah kembali. Saya berdoa tahun Immanuel bagi setiap kita, dan 2022 Anda akan mengalami berbuah yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dengan tepuk tangan dari kita. Dengan saya berdoa, mari kita berdiri sama-sama, saudara. Yang suami istri bisa bergandengan tangan, oke? Biar Immanuel lahir dalam rumah tangga kita. Amin. Biar Immanuel lahir lewat pengalaman, by experience. Ya, lupakan sendal saya setengah tadi, saudara. Tapi ini Immanuel. Dia ada di tengah-tengah kita. Ya. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Ya, suami istri boleh pegangan tangan. Kalau ada mau rangkulan juga gak apa-apa. Ya, mari kita minta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kata Immanuel muncul di rumah tangga kami. Amin. Kami sepakat hari ini, biarlah Tuhan kami sebagai suami dan istri menggenapi apa yang Tuhan mau. Berjalan makin lama makin kuat menuju Sion. Kami disertai lewati semuanya Tuhan. Dan 2021 akan segera kami tinggalkan beberapa hari ini. Kami berdoa kehadiran Tuhan makin nyata, sehingga apa yang Bapa rencanakan betul-betul terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Immanuel. Sama-sama katakan Immanuel. Tuhan serta kita bersama-sama.
Ya. Pemerintah sekalipun tidak bisa menjamin kami. Ya. Tapi jika Immanuel, Tuhan Bapa hadir dalam hidup kami, itu adalah jaminan utama dalam hidup kami. Terima kasih buat pesan-pesanmu. Kami suami dan istri bergandeng tangan, sepakat. Ya Tuhan. Bila Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat hari ini, Bapak. Ya Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami berterima kasih. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan Amin. Kalau jangan duduk, kita akan nyanyikan Light yang malam kudus segi senyap. Kalau boleh lampunya mungkin multimedia Marcella boleh mati lampunya. Saudara boleh dapat candlestick sunyi saja.
Kita nggak meragukan mereka sudah dari surga, bahagia, happy bersama dengan Bapa. Banyak tetesan air mata, susahan, ada yang koma, sulit bernafas dan sebagainya. Tapi ingat kalau hari ini kita bisa merayakan Natal ini anugerah. Katakan amin. Amin. Mari biar Yesus sungguh hadir di dalam hidup kita dan hadir. Natal bukan cuma pesta, makan, happy, presents, tukar kado. Tapi pastikan di Natal ini Yesus menjadi nomor satu dalam hidupmu, saudara. Gak ada yang lain yang bisa menggantikan Tuhan Yesus. Cuma Bapa, cuma Dia Ya, yang menjadi jaminan atas hidup kita satu-satunya. Dan biarlah Dia terus menjadi Immanuel, tinggal di dalam hidup kita. amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jika Dia ada bersama dengan kita, hidup kita akan jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Yuk kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kita tolong mungkin berdoa buat kita semua. Sekali lagi, Malam Kudus, Malam Kudus, sunyi saja, sunyi saja. Kami bersyukur kalau saat ini kami masih dapat kesempatan merayakan kedatangan. Tapi kami tidak merayakan Engkau sebagai bayi, tapi kami merayakan Yesus sebagai Raja segala dan Tuhan segala. Terang yang kami pegang di tangan kami, biar ini jadi terang beneran di hidup kami, supaya kami bisa menerangi orang-orang, saudara kami, rekan-rekan kami yang dalam gelap. Kalau kami berjumpa mereka, mereka melihat terang itu. Terima kasih. Kami belum pasti akan ada apa di 2022. Tapi yang kami tahu pasti Tuhan tetap Immanuel buat kami. Kami akan bereskan hati kami, hidup kami, hubungan kami suami istri, supaya Immanuel tetap Immanuel, tidak terusir dari hidup kami karena kebencian, sakit hati, kemarahan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami tidak izinkan kalau ada di antara kami sepanjang 2021 rumah tangga kami penuh pertengkaran, penuh caci maki, penuh kebencian. Kami stop hari ini dalam nama Yesus. Kami mau Immanuel tinggal betah dengan kami sepanjang 2022 dan seterusnya. Anak-anak kami yang pernah kami lukai karena pertengkaran kami, papa mama mereka, hari ini kami dipulihkan, anak-anak kami juga. Amin. Terima kasih Bapak. Warga kami ada di Indonesia atau di negara lain, Tuhan juga hadir untuk mereka. Terima kasih. Warga Bapak Gembala, Pak Beni Tobianto dan semua staf pelayan dan seluruh keluarga besar Nation Worship Center. Betul-betul Immanuel ada dengan kami semuanya. Sehingga tahun 2022 gereja ini makin jadi jawaban
buat kota Philadelphia dan buat dunia. Terima kasih Pak. Terima kasih Immanuel bersama kami dan tinggal di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Lampu boleh dinyalain, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan sambil sudah mempersiapkan. Anak-anak akan menaikkan pujian. Singer boleh tempatnya diberikan. Kids, you ready? Sing very loud and sing very excited. Tepuk tangan buat anak-anak kita yang akan menaikkan pujian pengagungan untuk Tuhan.
untuk memberikan persembahan. Jangan pulang dulu Bapak Saudara, sebelum pulang Anda akan menerima beberapa bingkisan dari panitia, termasuk pengumuman dulu ya. Ya, oke, thank you. Kita akan ada door press. Jadi saya akan latih saudara cepet-cepetan SMS ya. Ada door press, ada hadiah, dan kita percaya Anda akan diberkati Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yang kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Minta tolong, haleluya. Kami akan memberi yang terbaik. Engkau sudah memberkati hidup kami dengan pekerjaan, kesehatan. Kami mau mengembalikan berkat-Mu dan kami mau menabur. Kami percaya hidup kami sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memberi, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan saya memberi mana tim musik saya. Haleluya. Yuk kita nyanyi sama-sama. berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus yang percaya bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan.